membawa 4, 5, dan 6. Yang pertama yaitu bagaimana teori Bohr menjelaskan spektrum atom hidrogen seperti yang sudah dijelaskan oleh teman dari kelas C, bahwa teori atom dari Black Box itu tidak bisa menjelaskan spektrum yang ada pada atom hidrogen, sehingga pada atom Bohr ini dia memperbaiki teori dari yang sebelumnya, yaitu di teori atom Bohr ini dia bisa menjelaskan bagaimana spektrum atom hidrogen itu dimunculkan. Yang mana model atau Niels Bohr itu mampu menjelaskan garis berkontribusi dan absorbansi dari atom hidrogen dengan menggunakan orbit dan tingkat energi yang terendah. Energi yang terendah yang ditempati oleh elektron dalam suatu atom disebut keadaan dasar, yang ditandai dengan tingkat energi N sama dengan 1 dan disebut dengan kulit K. Berikutnya N2 disebut dengan kulit R, N3 disebut dengan kulit M, dan seterusnya. Keadaan di mana energinya lebih tinggi dari keadaan dasar disebut energi tereksitasi. Nah, kenapa dia bisa menjelaskan spektrum ini, di mana ketika energi berpindah dari suatu tingkat dari tingkat kulit pertama ke kulit kedua itu, maka dia akan memerlukan energi yang tinggi atau energi yang rendah, sehingga perpindahan energi itu akan memancarkan yang mana energi itu akan diserap sehingga memancarkan suatu spektrum atom hidrogen. Nah, kelemahannya dari teori atom Bohr ini, dia tidak bisa menjelaskan atom spektrum lainnya. Dia hanya mampu menjelaskan atom hidrogen yang hanya memiliki 1 elektron. Kalau untuk lebih dari 2 elektron atau 3 elektron, dia tidak mampu untuk mengatasi sinyal spektrum dari atom itu sendiri. Seperti contohnya atom yang tidak bisa diserap atau memancarkan spektrum, yaitu atom helium dan hidrogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adalah teori fisika yang menjelaskan perilaku materi dan energi pada skala atom dan subatom. Teori ini memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang struktur atom daripada model-model sebelumnya. Mekanika kuantum yang pertama itu ada dualitas gelombang partikel, yang mana mekanika kuantum memperkenalkan konsep dualitas gelombang partikel, yang dimana elektron tidak hanya dianggap sebagai partikel tetapi juga memiliki sifat gelombang. Kedua, ada tingkat energi terkuantifikasi, di mana elektron dalam atom hanya dapat memiliki tingkat energi tertentu yang terkuantifikasi. Artinya elektron tidak dapat memiliki energi sembarang, tetapi hanya memiliki energi tertentu yang diperbolehkan. Yang ketiga ada orbital atom. Mekanika kuantum memperkenalkan konsep orbital atom, yaitu daerah di sekitar inti atom di mana peluang menemukan elektron adalah yang terbesar. Orbital atom memiliki bentuk dan energi yang berbeda-beda, dan elektron dapat berada di orbital ini. Yang terakhir ada bilangan kuantum, di mana mekanika kuantum menggunakan bilangan kuantum untuk menjelaskan sifat elektron dalam atom seperti tingkat energi, bentuk orbital, dan orientasi orbital dalam ruang. Dan selanjutnya akan dijelaskan nomor 6 oh yang ini. Dimana pertama itu model atom yang lebih akurat itu merupakan model atom mekanika kuantum yang memberikan gambaran yang lebih akurat tentang struktur atom daripada model-model sebelumnya seperti pada model atom Bohr. Kemudian kedua itu pemahaman sifat kimia, di mana mekanika kuantum menjelaskan
kuantum itu telah memungkinkan pengembangan teknologi baru seperti transistor, laser, dan komputer kuantum. Di mana singkatnya itu mekanika kuantum memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang struktur atom yang memiliki implikasi besar dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya itu ada perkembangan dari atom. Bilang tadi satu Bahwa sama. dilakukan perkembangan teori atom dari atom Saya tanya mama, dia cuman ayam main. biasanya menggambarkan bagaimana konsep atau mengalami perubahan seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang pertama itu ada teori atom Dalton, di mana teori atom Dalton ini menjelaskan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi dan berbentuk bola kecil, di mana dapat teman-teman yang digambar bahwa biasanya dia digambarkan sebagai bola kecil yang seragam sama struktur internal. Kemudian di sini ada teori atom Thomson. Nah, teori atom Thomson ini bersifat netral, yaitu muatannya positif dan negatif yang biasa disebut dengan muatan yang sama. Kemudian di sini lingkaran itu bermuatan positif dan mana memiliki titik-titik kecil berwarna merah. Kemudian di sini juga ada atom Rutherford, mana atom yang terdiri dari muatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang ditemukan berdasarkan perubahan hamburan partikel alfa terhadap lembaran emas. Kemudian di sini juga ada teori dari atom Bohr, di mana teori atom Bohr ini bergerak dalam orbit dengan tingkat energi tertentu atau kulit elektron. Nah, elektron dapat berpindah antara orbit dengan menyerap atau melepaskan energi. Dan yang terakhir ada teori atom dari mekanika kuantum. Teori atom ini menjelaskan bahwa konsep elektron tidak bergerak dalam orbit tetap, tetapi berada dalam orbital, yaitu daerah dengan probabilitas tinggi menentukan dari suatu elektron tersebut. Kemudian juga model ini mengikuti prinsip ketidakpastian dan fungsi gelombang. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya ada bertanya. Jika ada yang ingin bertanya dari kelompok 1 kelas B dan kelompok 1 kelas C, saya silakan. Satu saja, satu kuota pertanyaan. Satu untuk dua kelompok ini atau satu untuk masing-masing kelompok.